warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Nur Aini dari kelas Mazawa 1, program studi manajemen zakat dan wakaf. Pada kesempatan kali ini, saya menyampaikan presentasi tentang penghitungan zakat amal dan zakat fitrah. Langsung saja poin yang pertama, yaitu mengenai zakat amal. Zakat amal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara. Zakat bisa menyucikan orang dari dosa, mengembangkan pahala dan harta orang tersebut. Jenis-jenis zakat mal. Yang pertama yakni zakat emas dan perak. Zakat emas wajib dikenakan zakat jika emas yang tersimpan telah mencapai atau melebihi nisabnya, yakni 85 gram. Kadar zakat emas adalah 2,5%. Sementara itu, zakat perak wajib ditunaikan jika perak yang dimiliki telah mencapai atau melebihi nisab sebesar 595 gram. Kadar zakatnya ialah 2,5% dari perak yang dimiliki. Cara penghitungan zakat emas atau perak yaitu 2,5% dikali jumlah emas atau perak yang tersimpan selama 1 tahun. Jenis zakat yang kedua yakni zakat perniagaan. Zakat perniagaan sering juga disebut zakat perdagangan. Zakat perdagangan merupakan suatu kegiatan atau aktivitas dalam sehari-hari untuk melakukan suatu pertukaran barang maupun jasa berdasarkan persetujuan bersama sebagai perpindahan dari kepemilikan seseorang kepada orang lain dengan pembayaran harganya. Bila jumlah harta kekayaan dari aktivitas perniagaan ini telah mencapai nisabnya setara dengan harga emas 85 gram selama 1 tahun, maka wajib mengeluarkan zakat perniagaan. Namun, harta dari aktivitas perniagaan ini harus dikurangi dulu dengan biaya operasional bisnis, kebutuhan primer, atau utang bila memilikinya. Persentase zakatnya sendiri sebesar 2,5%. Ini zakat amal yang ketiga yakni zakat penghasilan atau profesi. Zakat penghasilan atau profesi adalah zakat yang diambil dari penghasilan yang diperoleh seseorang dari profesi pada bidang jasa yang dilakukannya atau gaji yang diperolehnya sebagai tenaga kerja. Dan setiap penghasilan yang diperoleh dari gaji honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal wajib dikeluarkan zakatnya ketika telah mencapai nisab yang dikiaskan dengan nisab emas 85 gram. Jumlah zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dari penghasilan per bulan. Jadi zakat mal yang keempat yakni zakat rikas atau juga disebut zakat barang temuan. Zakat yang wajib dikeluarkan untuk barang yang ditemukan terpendam di dalam tanah atau bisa disebut dengan harta karun. Kadar zakatnya yakni 20% dikalikan 2,5% dan harta temuan ini senilai setara dengan harga emas 85 gram dengan masa kepemilikan sudah 1 tahun. Jenis zakat mal yang kelima yaitu zakat saham. Zakat saham ditetapkan berdasarkan kesepakatan para ulama pada muktamar internasional. Zakat saham dapat ditunaikan jika hasil keuntungan investasi sudah mencapai nisab. Nisab zakat saham sama nilainya dengan nisab zakat emas senilai 85 gram dengan tarif zakat 25% dan sudah mencapai 1 tahun atau haul. Poin yang kedua yakni zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada seluruh umat Islam dari sebagian harta yang dimilikinya yang nantinya akan diberikan untuk orang yang membutuhkan dengan tujuan agar dapat mensucikan jiwanya atau rohaninya serta menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang apabila dalam puasanya terdapat hal yang kurang baik seperti mengucapkan perkataan kotor serta melakukan perbuatan yang tidak ada manfaatnya yang lebih-lebih dapat mengarah pada perbuatan dosa. Nah,
dapat mensucikan diri serta membersihkan jiwa setiap umat Islam. Allah memerintahkan zakat fitrah setelah umatnya berpuasa pada bulan Ramadan sebagai menyempurnakan puasanya. Zakat fitrah berbeda dengan zakat yang lainnya, karena zakat fitrah ini merupakan zakat atas diri manusia, sedangkan zakat yang lainnya merupakan pajak atas harta yang dimilikinya. Jenis dan ukuran zakat fitrah. Yang pertama, jenis makanan pokok yang dikeluarkan untuk zakat fitrah. Jenis makanan yang wajib dikeluarkan sebagai alat pembayaran zakat fitrah diantaranya adalah tepung terigu, kurma, gandum, kismis atau anggur kering, dan akid semacam keju. Untuk daerah atau negara yang makanannya pokoknya selain 5 makanan tersebut, mazhab Maliki dan Syafi'i memperbolehkan membayar zakat dengan makanan pokok yang lain seperti beras, jagung, sagu, dan ubi. Yang kedua, yaitu ukuran makanan pokok yang dikeluarkan untuk zakat fitrah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan yang artinya kami mengeluarkan zakat fitrah pada hari raya dengan satu sok makanan. Untuk Muslim Indonesia, umumnya dengan beras sebanyak 3, liter atau 2, kilo, atau bisa diganti dengan uang senilai 3, liter atau 2, kilo makanan pokok atau beras yang harus dibayarkan. Demikianlah presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.